Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 19 Kampung Baru, Bapak Azral Malvinas MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SD 19 Kampung Baru. Yang sama-sama kita hormati tenaga kependidikan SD 19 Kampung Baru. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di aula sekolah yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas disampaikan pada komunitas belajar SD Negeri 19 Kampung Baru. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya itu sepatah kata sekaligus membuka acara secara resmi dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Azral Malvinas MPD, dipersilakan. Duduk jalan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu beserta tenaga pendidikan SMA Kampung Baru yang dihormati, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan ini dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas disampaikan pada komunitas belajar SD Negeri 19 Kampung Baru. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang bagus dalam rangka untuk perbaikan kualitas proses pembelajaran. Yang mana kalau kita lihat materi adalah mengenai disiplin positif. Yang mana tentunya nanti dengan mendapatkan pemahaman tentang disiplin positif yang akan Bapak dan Ibu terima, tentunya nanti bisa kita implementasikan di kelas dalam rangka perbaikan kualitas anak-anak kita, khususnya dalam hal karakternya. Karakternya bagaimana kita membentuk karakter anak ini dalam hal misal disiplin dan segalanya secara positif tanpa mengandung unsur kekerasan kepada anak-anak, baik itu kekerasan dalam perkataan maupun dalam tindakan fisik. Jadi ini juga merupakan salah satu fokus dari kementerian bagaimana di sekolah harus ada nol atau zero kekerasan. Jadi untuk itu marilah Bapak dan Ibu sama-sama kita ikuti rangkaian kegiatan ini, kita simak dengan sebaik-baiknya sehingga nanti Bapak dan Ibu mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan SD 19 Kampung Baru secara resmi dibuka. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Patra SPD pada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah mempersilahkan untuk memberikan materi pada hari ini tentang aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas disampaikan pada komunitas belajar SDN 19 Kampung Baru. Sebelumnya puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara ini. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Kampung Baru. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, tenaga administrasi, dan semua warga sekolah yang hadir pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman budaya positif
di lingkungan sekolah atau di kelas. Nah, di sini yang pertama dulu kita berangkat dari filosofi, kita petik dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai bahwa guru adalah seorang petani dan kita dan siswa adalah sebagai tumbuhannya atau biji-bijian yang akan kita semai. Nah, kapan biji itu akan menjadi terawat adalah ketika gurunya merawat dengan baik. Dia akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang lebih baik kalau kita rawat. Ketika kita tanam biji jagung, dia tidak akan berubah menjadi biji padi gitu. Begitulah. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita hasilkan. Nah, sekolah merupakan tanahnya sebagai tempat menyemai, tempat menanam. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai dulu dari pertanyaan ini, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Boleh, setuju ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Oh, ada yang setuju, ada yang tidak ya. Kadar itu. Iya, kadarnya. Kadarnya. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk semua siswa yang bermasalah. Setuju? Oh, iya, semua setuju, boleh. Nah, yang keempat terakhir, guru berperan sebagai teman. Setuju. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah materi-materi yang akan kita sampaikan berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama kali yang harus kita tanamkan adalah mindset ya, atau pola pikir kita yang positif. Ya, bagaimana pola pikir menanamkan mindset dalam diri kita bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Gitu. Jadi kita tanamkan dulu mindset kita. Budaya positif itu apa gitu. Nah, yang sekarang Bapak Ibu kita praktekkan ya. Kita kepal tangan kita masing-masing. Anggap di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang milik kita sendiri gitu. Kita tidak mau memberikan ke orang lain, sementara orang lain penasaran dengan kita. Penasaran dengan apa yang ada di dalam genggaman kita. Sekarang Bapak Ibu boleh yang sebelahnya yang tidak mengepalkan tangan, satu mengepalkan tangan. Yang sebelah boleh tidak. Nah, sekarang yang mengepalkan tangan, maksudnya teman kita di sebelah, satu mengepalkan tangan, satu tidak gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, berikutnya yang tidak mengepalkan tangan, silakan dibujuk temannya untuk membuka kepalan tangannya gitu. Bagaimanapun caranya, boleh dengan dipaksa, boleh diancam, boleh dengan cara diberi hadiah, bebas gitu. Nah, misalnya diberi hadiah, nanti dikasih hadiah, buka, mau nggak? Nah, siapa yang mau merayu? Silahkan Bapak Ibu. Yang penting bagaimana cara kita agar teman kita mau membuka kepalan tangannya. Sementara yang dipegangnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada, boleh dengan cara dipaksa. Bebas. Iya. Udah Pak Ibu. Udah berusaha ya. Udah, jadi sampai di sana saja dulu. Jadi iya. Dengan kita ambil satu, misalnya dari Ibu siapa ya? Ibu Rina dulu. Ibu Rina bagaimana tadi cara membujuk, dapat nggak kita membuka kepalan tangan dari Ibu Floren? Dapat, katanya rahasia. Rahasia. Iya. Udah dibilang kok jarinya jempol semua. Rahasia. Boleh, nggak apa-apa. Berarti tidak dapat ya, berarti Ibu Floren dia teguh dengan barang yang dipegangnya gitu. Nah, kalau Ibu Reni dipaksa. Iya, Ibu Reni dia paksa. Bagaimana caranya supaya memaksa? Nah, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, yang mengepal tangan itu yang memiliki kontrol orang yang punya tangan atau orang yang meminta? Orang punya tangan. Orang yang punya tangan. Nah, di sana
konsep kita pertama ya. Jadi orang yang memiliki tangan adalah yang punya kontrol dengan tangannya. Sementara orang yang membuka tangan itu adalah orang yang berusaha untuk membujuk atau menstabilkan kontrol dari diri orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, konsepnya begini. Dari hasil itu, selama ini mungkin miskonsepsi kita tentang teori kontrol itu adalah yang ini. Pertama, bahwa selama ini kita menganggap ya, ilusi kita, guru itu bisa mengontrol murid. Kita adalah guru. Sementara yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri gitu. Jadi yang seperti yang kepalan tadi itu adalah murid. Dan yang membujuk atau yang memaksa tadi itu adalah kita sebagai guru. Nah, jadi yang punya kontrol adalah dirinya sendiri. Jadi selama ini mindset kita berilusi bahwa kita bisa mengendalikan anak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi itu bahwa kritik itu membuat rasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Wah, kita kasih mereka perasaan yang bersalah bisa menguatkan karakternya. Nanti penjelasannya setelah ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kasih hadiah, bisa membangkitkan semangatnya. Kita beri sesuatu untuk memberikan semangat, itu juga apakah berbaik atau tidak nanti kita lihat. Nah, yang keempat, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu kadang-kadang pikiran kita, bahwa kita yang selalu benar, sementara anak tidak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah menurut William Glasser yang tadi tentang meluruskan konsep. Nah, kita lanjut yang ini. Sekarang kita akan mencoba untuk merubah paradigma kita gitu. Paradigma tentang stimulus respon teori. Nah, yang ini stimulus respon kita adalah realitas kebutuhan kita sama. Ini stimulus kita. Sementara teori kontrolnya itu adalah realita atau kebutuhan itu adalah berbeda. Jadi setiap anak itu punya perbedaan kemauan, sementara kita mindsetnya sama gitu. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita menginginkan anak harus jadi ini, sementara anak tidak menginginkan itu gitu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teori kontrolnya adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang. Ini yang harus kita tanamkan. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada sesuatu. Kadang kita melihat mereka nakal. Anak itu nakal. Padahal bisa jadi itu adalah salah satu tujuan mereka untuk mendapatkan sesuatu. Bisa saja perhatian, bisa saja dengan cara yang lain gitu. Apa yang dibutuhkannya. Nah, yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita paksa orang, kalau bujukannya gagal. Padahal, iya dipaksa. Tapi tadi mau bujuknya iya, bujuk merayu boleh. Yang ini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan pilihan-pilihan baru dengan cara yang positif. Ini maksudnya, jangan langsung menjudge anak itu bahwa sesuatu itu salah, langsung kita paksa gitu. Nah, yang terakhir, stimulus responnya model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Bapak Ibu tahu maksudnya menang-menang? Menang-menang. Apa maksudnya itu? Tidak ada yang salah, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya sama. Itu maksudnya menang-menang. Nah, lanjut. Kita lanjut ke disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian
disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau tanpa reward gitu. Itu seharusnya disiplin positif. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada 3 motivasi. Motivasi dalam diri manusia. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan senyuman orang lain gitu? Pernah ya? Pernah ya? Bapak Ibu pasti pernah ingin mendapatkan senyuman dari orang lain. Pernahkah Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiah gitu? Motivasinya ketika kita ingin melakukan sesuatu membutuhkan hadiah. Kemudian pernah nggak kita motivasi kita untuk mendapatkan uang? Kita melakukan sering ya. Sering ya Bu Rina ya. Iya. Karena uang ini sangat menggoda ya. Nah, lanjut. Atau untuk mendapatkan pujian. Pernah. Mungkin semua kita mengalami. Iya, manusiawinya. Karena ini adalah motivasi perilaku manusia. Ini tidak bisa kita abaikan karena memang pengalamannya begitu. Ya, pada dasarnya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, kira-kira apalagi alasan orang lain untuk melakukan sesuatu selain dari yang ini? Gitu. Boleh Pak Ibu? Puasa batin. Kepuasan batin. Ada keinginan bahwa mereka kepuasan batin itu mirip dengan untuk mendapatkan pujian itu mungkin ya. Bisa jadi kan lebih mengarah ke sana. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini dia. Yang selama ini motivasi diri kita terhadap anak dan diri kita sendiri mungkin mengalami. Yang pertama untuk menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia takut dihukum akhirnya menurut gitu. Mengikuti apa yang kita perintahkan karena dia takut dengan ini. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu, untuk menghindari hukuman itu dia ikuti. Ketika kita tidak ada, dia langgar gitu. Berubah lagi. Itu maksudnya. Kemudian yang ini, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain, ada harapan-harapan tertentu. Kira-kira ada nak dia ibu tuh beko? Kalau enggak ada aja. Iya. Karena ada keinginan. Saya ingin berperilaku baik karena ingin mendapatkan hadiah. Ketika dia tidak dapat hadiah, apa yang terjadi? Itu. Akhirnya dia kembali ke asalnya. Iya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang dari dalam dirinya. Berarti ini dia mempercayai bahwa dirinya mampu melakukan perubahan-perubahan atau melakukan kegiatan positif tanpa ada hal-hal yang lain yang menyebabkan dia untuk berubah gitu. Ada hukuman karena ada penghargaan, tetapi karena dari dirinya sendiri ada keinginan untuk berubahnya. Nah, kita akan mempelajari yang ini. Kira-kira kita nanti masuknya kemana gitu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Insya Allah. Kalau ada yang bertanya boleh lanjut aja. Berarti kayak kegiatan kita bagi-bagi hadiah itu sementara dampak kepada anak kita juga nggak kelihatan kan perilaku. Iya, itu salah satu contoh bahwa mereka menginginkan sesuatu, menginginkan, tetapi belum menghasilkan dari dalam dirinya. Karena tidak menghasilkan dari dirinya, akhirnya mereka tetap melakukan itu. Kapan mereka berbuat baik? Ketika kita iming-imingi dengan hadiah. Baik-baik perilakunya, besok Ibu kasih hadiah, besok kita akan dapat ini. Akhirnya apa? Mereka ikuti minggu itu. Ketika dia tidak dapat hadiah, ulang lagi. Atau ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka kembali lagi seperti awal. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini. Bahwa selama ini ada 3 pemahaman yang kita pakai. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira yang hukuman ini adalah identitas gagal. Identitas gagal. Yang benar, yang lebih tepat itu adalah disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu yang seperti apa? Ini ketika kita memberikan hukuman, mereka akan merasa menyakitkan.
Apa akibatnya? Bisa saja mereka mendendam. Ya, karena hukuman akhirnya mereka dendam. Apa yang terjadi? Akhirnya dendam itu berlarut-larut. Sehingga mindset dalam pikiran anak bahwa guru itu adalah orang jahat. Iya. Karena itu akhirnya menjadi mindset bagi anak, akhirnya sekolah itu adalah sebuah penjara yang tempat dihukum batinnya gitu. Itu gitu Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang panjang. Karena diingat terus. Ketika kita menghukum sampai tamat diingat. Mungkin kita sama, perilaku kita dulu sering dihukum oleh guru, kita masih ingat gitu. Cuman kita tidak bisa mengontrol diri kita sehingga kita tidak mendendam. Itu Bapak Ibu. Kemudian ada korban. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan tersakiti. Ada perilaku agresif. Pasif agresifnya meningkat. Ya. Kenapa? Dia akan disiplin ketika kita memarahi gitu. Ketika kita misalnya pindah, maka dia akan kembali lagi dengan disiplin dirinya yang awal, karena ibunya tidak ada gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Karena konsekuensi ini kita buat aturan dengan anak. Ada kesepakatan dengan anak. Ini yang konsekuensi. Jika anak Bapak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya nanti kerjakan pas pulang sekolah misalnya, atau jam istirahat. Itu adalah perjanjian yang kita berikan kepada anak, berarti konsekuensi. Kalau yang restitusi itu pilihan. Iya, pilihan anak yang milih, gitu. Nah, kita nanti akan pelajari satu-satu Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini banyak ya. Nanti ini kalau yang apa tadi, yang hukuman tadi itu negatif dia. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu awas gitu. Itu hukuman, ada ancaman bagi dirinya. Kalau yang konsekuensi itu netral dia. Lakukan apa yang saya katakan. Berarti masih dari diri kita, bukan dari anak. Gitu. Tetapi ada perjanjian. Itu yang membuat kita ada perjanjian antara kita dengan anak. Akhirnya ada ini netral dia. Kalau yang positif berarti dia melakukan dengan sendirinya, tanpa kita paksa, tanpa kita hanya mengarahkan. Ini yang positif, yang untuk restitusi. Ini masih banyak Bapak Ibu, nanti dibagi. Nah, kita ambil kesimpulannya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau terjadinya tiba-tiba. Anak misalnya datang terlambat, kamu terlambat ambil sampah. Itu tiba-tiba tanpa ada perjanjian, itu namanya hukuman. Atau ketika anak meribut di kelas, kamu meribut di kelas, silahkan keluar, hormat bendera. Kan terjadinya tiba-tiba Pak Ibu, karena kita sudah emosi gitu. Iya. Kemudian lanjut, kalau untuk disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, dia sudah terencana, sudah disepakati dan sudah disetujui oleh murid, tetapi pelaksanaannya masih dari guru. Misalnya kita tidak mengerjakan tugas, kita ambil itu, tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya nanti jam istirahat kerjakan sampai selesai. Itu kan perjanjian kerja antara kita. Ketika anak tidak mengerjakan, akhirnya kita minta anak mengerjakan ketika jam istirahat. Itu Bapak Ibu. Itu yang ada perjanjian, masih kita yang meminta gitu. Nah, kalau untuk yang restitusi, ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara, bagaimana caranya ketika dia tidak mengerjakan tugas. Nah, ini tugas kamu, bukan untuk Bapak. Ini untuk masa depanmu. Jika seandainya terus tidak dikerjakan, yang pintar siapa? Gitu. Jadi seperti itu restitusi, memberikan kesan atau pemahaman secara dari hati ke hati. Mindsetnya kita tanam bahwa yang baik-baik itu ke dalam pikirannya. Bahwa belajar itu adalah untuk dirinya, bukan untuk guru. Gitu. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini kita jawab sama-sama ya Pak Ibu. Yang pertama,
mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya. Mencatat 100 kali. Kenapa? Karena secara tiba-tiba, mendadak. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bukan. Mengelilingi basket karena mengelilingi 2 kali. Meningkatkan endurance. Iya. Ini ya lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat dihadir ini. Kalimatnya Iya, hadir di sekolah. hukuman. Berarti dia masuk ke hukuman. Dia telat karena dia tidak buka. Pilihannya nggak ada, Pak. Iya, Pak. Konsekuensi atau hukuman gitu, Pak. Kemudian yang ini, Bapak Ibu, pindahlah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis konsekuensi atau hukuman. Kalau itu termasuk pada konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena dia yang berbuat, dia konsekuensi gitu. Selesaikan, dia bertanggung jawab dengan yang dibuatnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sepakat ya hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berarti Bapak Ibu udah paham ya sampai sini. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan siswa. Hukuman. Iya, hukuman juga. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu terjadi secara tiba-tiba biasanya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, bertanggung jawab. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Iya, konsekuensi. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi apa Ibu? Dia duduk saja jam istirahat, tidak boleh bermain oleh guru piket. Ya, karena menciderai temannya. Kan menciderai itu kan tiba-tiba Kejadian tiba-tiba, ya. Kejadian yang tiba-tiba. Ini hukuman. Lanjut, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas pertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lanjut, Bapak Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Nah, itu hukuman. Berarti udah sampai sini paham semua ya Pak Ibu ya. Guru-guru hebat. calon CGP semua. Iya, calon CGP, mudah-mudahan lulus. Nah, Bapak Ibu, ini dihukum itu ini mungkin selama ini penghargaan itu adalah baik kita mungkin menurut kita. Padahal kita dihukum oleh penghargaan. Apa hukuman yang diperoleh dari penghargaan? Pertama, pengaruh jangka panjang atau jangka pendeknya adalah yang ini. Menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita menginginkan anak ini jadi ini. Kita kasih hadiah. Ketika tidak mendapatkan hadiah, dia tidak lakukan lagi gitu. Minta pelawak salah tuh. Oke. Iya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Dia akan ketergantungan. Itu yang akibat negatifnya Bapak Ibu. Dia ketergantungan dengan penghargaan. Dia akan lakukan sesuatu yang positif itu ketika ada hadiah. Ketika dia sudah pindah sekolah misalnya atau naik di SMP, dia tidak mendapat hadiah lagi. Akhirnya mereka akhirnya kembali membandingkan awak waktu SD banyak hadiah. Gitu. Mau gitu. Akhirnya mereka ini yang jangka pendek dan jangka panjang ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberi penghargaan itu. Tadi sudah disampaikan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Ya, contoh. Juara 1, juara 2, juara 3 dapat hadiah. Tahun depan dia dapat juara 4. Gitu. Maka yang tidak dapat juara, awalnya dapat juara 1, sekarang juara 4 berarti tidak dapat hadiah.
maka dia akan hubungannya dengan orang yang mendapat hadiah sebelumnya akan mulai itu. Ya, akhirnya ada rusak hubungannya Bapak Ibu. Iya, ada persaingan ini. Persaingan di dalam kelas, persaingan menciptakan kecemasan. Sehingga yang tidak mendapat tadi cemas dia. Dapat enggak. Akhirnya ketika dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk itu, akhirnya dia stres. Gitu. Anxiety jadi. Iya. Anxiety. Bahasa Inggrisnya Bu Floren. Kecemasan yang berlebihan. Kecemasan. Iya, ada kecemasan. Atau begitu juga sebaliknya, 1, 2, 3, dia berusaha bagaimana cara mempertahankan. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara, atau dia di rumah bisa kemungkinan ada kecurangan gitu. Pernah terjadi di SMP Nah, SMA. itu Bapak Ibu Ada yang bunuh diri di Perumnas dulu tuh. di Perumnas, iya. Dari tidak juara. Iya. Iya. Juara di SMP dulu nak. Iya, akhirnya itu jadinya Bapak Ibu. Itu adalah Kasus, banyak kasus nih. iya, Pak. Iya. Iya, memang berarti sudah pengalaman kita mungkin sering mendengar begitu ya Pak Ibu. Nah, lanjut penghargaan mengurangi ketepatan. Ini, anak-anak minta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak, yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Artinya ketika kita jawaban yang benar dapat hadiah, bagi hadiah. Ketika yang tidak dapat hadiah bagaimana gitu? Kan kita hanya memberitahu. Sementara sebenarnya motivasi kita adalah untuk menyemangat tadi yang di awal tadi. Itu motivasi manusia itu tadi kan ada 3 Pak Ibu. Gitu. Kemudian penghargaan itu sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Apa yang dihukum? Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sebuah sistem ranking, misalnya Bapak Ibu ya. Mereka tidak mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Gitu. Ya, orang yang tidak dapat hadiah ini yang akan paling dihukum. Besok awak tidak dapat hadiah rumah, mengapa raja lelok gitu. Awak tidak dapat dah. Gitu. Akhirnya mereka merasa dihukum bahwa mereka mulai saya tidak mungkin mendapatkan juara karena saya tahu saya lemah gitu. Akhirnya dia tetap tidak belajar gitu. Tidak mau berusaha. Yang berusaha tetap orangnya itu juga. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Jadi tidak boleh kita juara. Ya. Kurikulum 13 kan belum ada juara. Apanya? Cuma dalam pelaksanaan di lapangan. Iya, memang di kurikulum 2013 kan memang juara itu sudah dihilangkan Bapak Ibu. Iya. Sekarang kan kita kembali mengevaluasi hal-hal yang sudah pernah kita lakukan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Kira-kira sebelum ini kan kita membahas tentang peraturan. Kita buat di kelas peraturan kelas. Nah, apa perbedaan atau mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, siapa yang bisa? Kalau peraturan yang dulu biasa kita jalankan ya Pak Dedi. Iya. Kita guru yang menentukan. Kalau sekarang keyakinan itu Sebentar, Bu. Kalau waktu sebelum kita paham dengan keyakinan kelas ini, menurut saya peraturan itu kita guru yang menentukan. Iya. Sementara dengan keyakinan kelas kita mengajak anak mengeluarkan ide-idenya, pendapat-pendapat mereka, menghargai pendapat mereka, dan itu tuh kita jadikan keyakinan kelas bersama. Iya. Itu Tepuk aja. tangan Bapak Ibu. Bagus ya Pak Ibu Reni. Ada lagi ya Pak Ibu? Sangat jelas sekali apa yang disampaikan Ibu Reni. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Jadi sebelum kita bahas, kita ini dulu Bapak Ibu. Dulu ini, mengapa kita memiliki peraturan helm? Memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira Bapak Ibu,
kenapa helm itu ada dalam peraturan gitu. Demi keselamatan. Itu orang yang akan mengikuti apa? Peraturan. Ini peraturan ini bisa dilanggar Bapak Ibu. Iya. Makanya peraturan itu untuk dilanggar katanya. Akhirnya apa? Orang yang mengikuti peraturan, dia kadang-kadang pakai helm, kadang-kadang tidak. Itu Bapak Ibu. Kemudian saat pandemi COVID, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, cuci tangan pada setiap saat gitu? Yakin terhindar, makanya kita pakai. Ada perbedaan Bapak Ibu antara peraturan yang di atas dengan peraturan yang di bawah. Kalau yang di atas, kita lebih mengikuti peraturan. Kapan dipakai helm ketika ada polisi? Iya. Itu Bapak Ibu. Kalau yang ini, kita yakin bahwa COVID itu ada. Sehingga untuk keselamatan kita memakai masker, cuci tangan setiap hari tanpa pun disuruh pun dia kita pakai gitu. Itu bedanya Bapak Ibu. Iya, keyakinan. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan. Padahal mereka sama-sama peraturan. Sama peraturan. Nah, ketika kita yakin bahwa helm itu melindungi kepala, maka kita akan pakai helm selalu gitu. Kemanapun. Tapi kalau peraturan identik dengan sanksi ya. Iya, identik dengan sanksi. Ada kemungkinan dilanggar, Bu Rina. Iya, ada kemungkinan untuk dilanggar. Sementara yang ini, dia juga peraturan, tapi karena kita yakin dengan COVID itu bisa menyakiti tubuh kita, akhirnya kita pakai gitu. Iya, dengan kesadaran tanpa disuruh pun. Tanpa ada polisi pun kita pakai gitu. Nah, itu yang bedanya. Ada keyakinan di dalam diri. Nah, nilai-nilai keselamatan inilah Bapak Ibu, atau kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Kalau kita sudah yakin keselamatan dan kesehatan itu dalam diri kita, maka kita yakin. Begitu juga di kelas. Ketika anak-anak kita yakin bahwa pembelajaran itu menyenangkan, pembelajaran itu untuk dirinya di masa depan, maka mereka pasti akan belajar dengan baik ketika mereka yakin. Nah, pada saat ini kenapa mereka masih meribut atau masih tidak mendengarkan kita? Karena mereka belum yakin dengan pembelajarannya gitu. Karena mereka belum meyakini dirinya bahwa pembelajaran atau materi yang kita berikan itu belum tentu untuk dirinya gitu. Makanya tugas kita adalah meyakinkan diri anak. Sama dengan yang apa tadi? Kita mengontrol. Kepalan tangan yang kita pakai tadi, itu adalah siswa. Guru adalah membujuk, memaksa, atau memberi hadiah, supaya kontrol dirinya bisa kita alihkan ke diri. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang akan kita pelajari hari ini, yang kita sampaikan. Jadi yang kita ambil ada yang positifnya. Lanjut. Keyakinan kelas dibuatkan berdasarkan ini Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas yang disampaikan Ibu Reni tadi, keyakinan kelas itu dibuatkan berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa secara universal. Sementara peraturan dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Itu bedanya. Yang disampaikan Ibu Reni pas tadi. Lanjut Bapak Ibu. Kayak pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini kita lewat aja. Prosedurnya Bapak Ibu. Jadi nanti di kelas Bapak Ibu bisa kita pakai, setelah ini kita ubah peraturan sekolah menjadi keyakinan. Keyakinan itu seperti apa prosedur pembuatannya? Ini. Yang pertama, persilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kita saling tukar apa maunya. Nanti kita sepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Boleh Bapak Ibu tempel di dekat pintu, jangan di atas ya Bapak Ibu, nggak nampak gitu. Misalnya di atas sini. Pokoknya yang bisa di tempat-tempat yang bisa dilihat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah di kelas. Ganti kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi positif. Contoh kata jangan. Jangan membuang sampah. Maka diubah, ayo buang sampah.
ubah menjadi kalimat-kalimat positif supaya semudah-mudahan nanti pikiran anak-anak kita semuanya positif gitu. Lanjut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilahkan meninjau ulang kembali. Kemudian setujui, kemudian tanda tangani di bawahnya bahwa mereka benar-benar sudah menyetujui itu Bapak Ibu. Termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini Bapak Ibu contohnya. Mungkin di peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan. Ini berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang, keyakinan kelas kita adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini kata negatifnya dilarang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Tujuannya adalah ini. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi Bapak Ibu bisa kalimat-kalimat ini hanya contoh, bisa diubah menjadi kalimat atau kalimat yang positif lainnya gitu. Dilarang menggunakan narkoba atau jagalah kesehatan misalnya kan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Ini waktu Covid kemarin. Jangan berlari di keras atau koridor. Ini untuk jaga keselamatan atau keamanan. Jadi kita hanya mengubah peraturan kemarin jadi kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Dah. 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar rasa kasih sayang, rasa diterima. Nah, ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Fisiologis ini anak itu dia butuh kesehatan, dia butuh tempat tinggal, dia butuh pakaian. Itu kebutuhan dasarnya. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dia pengen diakui gitu. Apa yang sudah dikerjakannya, dia butuh pengakuan dari kita. Makanya kita beri mereka pujian-pujian. Pujian supaya mereka penguasaannya atau kebutuhan pengakuannya kita kita berikan gitu. Lanjut, mereka juga butuh kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebutuhan akan pilihan. Mereka bebas memilih dan kitalah yang mengontrol. Artinya mengarahkan. Walaupun di kontrol itu ada di dalam diri anak-anak. Kita mengarahkan saja Bapak Ibu. Karena dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kita sifatnya adalah menuntun, bukan menuntut gitu. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir adalah kesenangan. Bahwa manusia itu butuh kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, bermain, tertawa. Ada 5 Pak Ibu. Posisi kontrol. Kira-kira Pak Ibu berada di mana gitu? Nggak usah dijawab. Pahami saja. Kita renung saja Pak Ibu. Kira-kira masuknya ke penghukumkah? Pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai temankah? Atau pemantau? Atau yang terakhir yang sebagai manajer gitu. Introspeksi diri. Introspeksi diri sebelum kita mulai. Pikirkan saja dulu sebelum kita jelaskan. Ya berarti Situasional. nggak apa-apa. Berarti kan udah berarti sesuai dengan kondisi. Yang jelas nggak usah dijawab Pak Ibu, tanam saja dalam dirinya. Kira-kira. Nah, iya kita ini dulu ya. Kita tonton video bentar Pak Ibu. Yang penghukum itu seperti apa? Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi bisa kita menilai Naren! Ini kamu? Selamat pagi, Bu.
selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya Bapak Ibu, jadi gitu ya, itu adalah posisi penghukum bahwa di mana anak kita lebih banyak kata-kata negatif yang kita tanamkan, itu yang menyebabkan mereka menjadi pendendam atau mereka menjadi sesuatu yang diingat sangat lama. Gitu. Nah, mungkin terbayang oleh kita, mungkin kita pernah lakukan seperti itu atau bagaimana, itu tidak usah dijawab juga. Gitu. Kita masuk ke kedua, yaitu tentang posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Yang merasa bersalah itu seperti apa? Videonya sama, cuman penanganannya berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini yang disebut merasa bersalah. Jadi kita menanamkan rasa bersalah dalam dirinya, Bu. Yang ketiga, posisi teman. Bro, apa bro? Stop bro ya. Naren. Udah 3 kali terlambatnya, Bu ya. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Segar ya. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Terus yang keempat, Bapak Ibu, ini posisi pemantau atau monitor. Untuk terlambat yang keempat kalinya. Gitu. Siapi Bapak deh. Siapi. Salah namanya Beb. Narendra. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu yang posisi kontrol, Pak Ibu. Ada peraturan gitu yang sudah disepakati. Lanjut, Pak. Ini terakhir, Pak Ibu, yang sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Udah. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah merasa di mana posisi kita. Nah, jadi dari video yang tadi ya Pak Ibu, kita lihat bahwa posisi kita itu berada di mana. Ada 5 posisi kontrol. Pertama adalah penghukum. Tadi udah kita lihat bagaimana cara dia menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, bagaimana kita membuat dia menjadi merasa bersalah. Itu ada kalimat-kalimat negatif yang masuk ke dirinya. Kemudian dirinya sebagai teman. Kita ini sebagai teman. Dan kalau yang sebagai teman ini, nanti risikonya adalah ketika kita tidak mengajar dia lagi, maka dia akan merasa kehilangan. Itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak bersamanya lagi, dia akan kehilangan. Akhirnya motivasi awalnya itu, dia akan kembali mencari guru yang hampir sama dengan guru yang mirip dengan temannya. Gitu Bapak Ibu. Itu resikonya. Kalau untuk pemantau, itu ada aturan-peraturan yang di sekolah yang sudah disepakati. Ini sudah mendekati ke positif. Yang seperti yang biasa kita lakukan mungkin di kelas. Kita ada kesepakatan-kesepakatan yang ini lebih sifatnya tegas. Ketegasan terhadap murid. Sementara yang sebagai manajer, kita memperlakukan murid, kita hanya bertanya. Dia yang menentukan pilihannya. Seperti yang tadi kamu siapa yang menyetel di rumah, menyetel alarm di rumah? Ada ibu saya, kakak. Dia yang jawab, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian meminta dia untuk memikirkan bagaimana cara supaya tidak terlambat gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi yang peraturan ini bukan dari kita yang keluarnya, tapi dari diri anak. Nah, mungkin setelah ini mungkin kita lebih mengarah ke ini. Yang 3 ini udah masuk positif. Yang 3 sebagai teman, pemantau, dan manajer. Cuman kelemahan-kelemahannya pasti ada. Kalau yang ini adalah yang negatifnya, yang 2. Ini hasilnya, ini Bapak Ibu, ini adalah identitas gagal. Ketika kita melakukan penghukum, membuat rasa bersalah, guru yang berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, hasilnya apa? Memberontak. Kemudian membuat rasa bersalah, hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong gitu. Karena dia takut bersalah, akhirnya dia berbohong.
karena takut disalahan taruhi. Kemudian kalau yang sebagai teman hasilnya bagaimana? Ketergantungan. Ketergantungan ketika kita tidak ada, mereka lasuh beraja ibu petang leh. Lasuh ibu tuh leh kan gitu. Ketergantungan dia Bapak Ibu. Nah, kemudian menyesuaikan yang ini untuk pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika kita diawasi atau dikontrol oleh guru, maka anak itu menyesuaikan dirinya. Terakhir, kalau yang manajer itu menguatkan diri pribadi, artinya dia lahir dari dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu kita berharap adalah berada di posisi manajer gitu. Oke Bapak Ibu, lanjut. Ini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti orang yang mengatakan orang membuat bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Berarti sebagai teman kita. Kemudian yang ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti kita pemantau. Keinginannya ada aturan gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti dia yang jawab sendiri. Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Ini penghukum. Ya Pak Ibu ya. Lanjut. Sekarang kita masuk materi yang terakhir. Tentang restitusi. Sebelum kita masuk restitusi Bapak Ibu, ada yang tanya? Atau yang kurang paham gitu? Pas ya. Gimana anak-anak itu supaya yakin dengan apa yang sudah dibikin keyakinannya itu? Kan kita kadang anak sudah menjauhi aja kan? Iya. Kayak yang ini Bapak Ibu, berarti kita masuk ke ini ya, manajer. Manajer kita kalau untuk masuk ke manajer ini kita butuh waktu. Waktu yang sangat panjang yang saling berproses. Berbeda dengan penghukum. Penghukum mungkin saat itu dia langsung berubah. Nah, akan terlihat efeknya. Tetapi ketika kita tidak hadir, maka penghukum ini dia kembali ke asalnya gitu Bapak. Berbeda dengan yang manajer, kita tanamkan positif, selalu tanamkan. Maka dia akan jawab dengan sendirinya gitu. Dia butuh waktu yang sangat panjang, berkelanjutan. Itu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sama-sama mencoba berproses untuk mengubah pola pikir anak-anak kita. Untuk kontrol dirinya, dia bisa mengontrol menjadi positif. Mungkin kalau kurang puas nanti kita bisa sharing lagi. Iya. Kalau untuk misalnya kegiatan muhasabah, itu kan supaya ada kesadaran diri dari anak, merasa dia bersalah itu melakukan sesuatu kan. Kalau untuk kan lebih dianjurkan kan. Iya. Ada kegiatan muhasabah, kan ada salah satu posisi kan membuat rasa bersalah, apakah tergolong seperti itu atau gimana? Nah, kalau yang itu kita kan membuat rasa bersalah biasanya kan bukan kepada orang lain. Biasanya dia ke arah keluarganya sendiri. Berbeda dengan pembuat rasa bersalah tadi, dia kok kamu begitu, nanti apa dimarahi. Berarti dia takut gurunya dimarahi gitu. Iya. Sementara dia mengingat bahwa dia perilakunya terhadap orang tuanya, terhadap keluarganya, dia menyadari dirinya, itu muhasabah untuk mengembalikan sikap positifnya Bapak Ibu. Berarti dia bukan posisi bersalah. Yang bersalah itu adalah kita berhadapan langsung dengan murid kita, kemudian jangan begitu lagi. Iya, kita dijadikan sebagai target. Iya. Objeknya sebagai target untuk disalahkan gitu. Iya. Nah, Bapak itu yang penting mengembalikan jati dirinya bahwa keluarga itu penting itu Bapak Ibu. Dengan orang tua Iya, Pak. kayak gitu kita kan sering. Nanti akan ada pembahasan itu, nanti yang menarik tadi penghargaan sama dengan hukuman tuh. Jadi apakah akan ada lanjutan tentang membahas tentang itu? Tidak ada. Jadi berarti kesimpulannya penghargaan sama dengan hukuman tadi kan? Iya Pak. Jadi apa yang harus dilakukan? Makasih Pak, pertanyaan yang bagus dan sangat. Jadi gini Pak. Nggak boleh, penghargaan juga nggak boleh. Iya. Apa yang dilakukan? Sama halnya dengan kami kami juga bertanya hal yang sama. Jadi kata instruktur ini menyampaikan kembali ya Pak ya.
Jadi katanya boleh memberikan penghargaan tetapi tidak di depan teman-temannya. Kita panggil misalnya si Aska, dia mendapatkan hadiah. Aska nanti pulang sekolah temu ibu ya, gitu. Artinya tidak memberikan di depan teman-teman. Akhirnya teman-temannya tujuan dari memberi hadiah tadi kan merusak hubungan tadi ya Pak Ibu. Ya. Jadi untuk menjaga itu, maka kita panggil. Misalnya mengembalikan uangnya itu bukan, wacok lo tuh sebenarnya dia do cek. Iya itu. Artinya gini kan, ketika itu kan sebenarnya kan kalau kita berpikir kemarin kan supaya ada juga salah satu, kalau saya kan dulu melihat ada di sekolah gerakan sekolah menyenangkan itu inspirasi pertama saya ada kan kita dalam rangka tujuan memotivasi supaya orang yang tidak berbuat baik atau belum termotivasi untuk berbuat, tujuan kan memotivasi. Iya. Memotivasi tujuan awal. Tapi kan dengan dapatnya ini hal-hal seperti ini kembali itu merubah juga apa yang kita yakinkan kemarin. Iya Pak. Sebenarnya iya, kita kan teori yang ini kan kita mempelajari tentang itu, efek dari setelah diberikannya hadiah itu Pak. Jadi kebanyakan setelah memberikan hadiah itu ada efek-efek negatif yang diterima oleh anak yang lain gitu Pak. Makanya dia masuk kepada penghukum. Nah, bagaimana cara memberi dia hadiah adalah yang tadi kita panggil, kita beri hadiah di belakang teman-temannya. Artinya teman-teman yang lain tidak tahu gitu Pak. Tapi sebenarnya dari apa yang kita lakukan, apakah rasanya berdampak nggak untuk sikap itu? Dari mumpung kita akan membahas ini nih, tapi kita refleksi kembali kan, kita kan lama nih memberikan penghargaan kepada teman anak-anak kita. Berdampak nggak tuh perubahan perilaku anak-anak kita rasanya? Enggak, sama aja kan itu. Yang baik itu kan memang karakternya memang dari rumah. Bukan artinya kalau dari kita tidak boleh menjudge ya. Semua anak ini baik loh. Iya, semua anak baik gitu. Kan itu jurangnya akhirnya yang bahagia menghargai kan orang-orang yang baik kan rata-rata kan seperti itu. Akhirnya nampak potensi yang lain jadi. Potensi iya. Karena nyari yang baiknya gitu kan. Sementara mereka punya kebaikan belum, tapi tidak terlihat gitu. Tidak muncul. Iya. Karena kita dari pengamatan kita. Dasarnya kan dari pengamatan kita yang melihat. Kenapa nggak muncul? Kan dari munculnya itu kan dari kita. Dari pengamatan kita munculnya kan. Iya, maksudnya gini, kalau dari menangkap dari Bu Reni tadi Pak, terlihat baiknya ketika ada kita gitu. Ketika kita tidak ada, dia kembali ke perilaku awalnya. Itu maksudnya Pak. Atau setelah dapat akhlak itu balik. Atau ketika dia sudah mendapatkan hadiah, dia kembali lagi. Artinya ada harapan dia mendapatkan hadiah, akhirnya dia berbuat baik gitu Pak. Kan banyak sebenarnya alternatif untuk kita bisa memperbaiki akhlak siswa ya. Cuman ini kan bukan satu-satunya, tapi salah satu cara kiat kita untuk bagaimana adanya proses perubahan. Nah, kalau kita hendak melihat perubahan terhadap perilaku, itu kan butuh waktu yang jangka panjang gitu, tidak serta-merta dengan kita berikan hadiah hari ini langsung ada efeknya, tidak. Tapi kita kan berharap dan memiliki keyakinan dengan hal yang kecil, mudah-mudahan nanti ada perubahan yang besar dalam diri siswa kita. Kemudian lagi kebetulan punya pengalaman mengajar di SD Negeri 04 Rawang, 09 Kampung Apa, dan sekarang di SD 19 Kampung Baru. Dari segi penghargaan terhadap bintang akhlak, sebelumnya tanpa diberikan reward, tanpa diberikan penghargaan, anak-anak itu agak kurang termotivasi untuk bersedekah, berinfak. Malah mereka beranggapan bahwasanya kalau mereka berinfak kurang dong uang jajannya. Tapi kan sebaliknya, itu konsep Islam tadi. Mungkin ada teori yang agak berbeda barangkali ya. Dalam Islam kan kita diajarkan bahwasanya secara kasat mata ketika kita berinfak, bersedekah, uang kita memang berkurang. Tetapi berbeda dalam keyakinan kita terhadap agama kita, bahwasanya kurangnya dalam pandangan manusia, tapi akan dilebihkan dalam pandangan Allah. Barangkali dari segi ininya ya, mungkin agak berbeda pandangan kita. Cuman kedepannya harapan kami
Ini bukan satu-satunya cara kita ya, tapi salah satu cara kita, usaha kita. Kemudian kalau secara dari sudut pandang sebagai guru agama, kami menilai memang dampak yang signifikan secara totalitas tentu tidak bisa kita lihat secara langsung. Namun kalau dilihat ya, kan kita punya konsep setiap minggunya itu tidak harus anak itu yang tidak ada catatan minusnya atau tidak ada catatan perangai yang buruknya. Tetapi kalau dia punya kelebihan, misalnya kita mendengarkan informasi seperti Julio, kalau secara sikap mungkin dia tidak masuk kategori berakhlak yang sudah baik gitu ya, tapi sudah mulai membaik. Tetapi dia punya kelebihan. Cerita dari Pak Agung selaku guru PJOK-nya, dia punya kelebihan dari segi sains. Alat-alat Ibu Wafda yang rusak bisa diperbaiki. Nah, itu kan sesuatu yang lebih dari peserta didik kita yang harus kita hargai. Cuma kita tekankan kembali di dalam kelas bahwasanya dia dihargai di bidang ini, tapi masih perlu perbaikan sikap dalam hal yang lain. Barangkali demikian. Istilahnya yang langsung itu mungkin tidak ya, tapi kita berharap ke depannya dalam jangka waktu yang panjang akan ada. Mohon maaf Pak Dedi, mungkin dari segi ini kita agak sedikit berbeda pendapat ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nelly. Mungkin lebih kita bahas lagi lebih mendalam, karena ini memang kebiasaan kita yang menurut kita itu lebih mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Nah, kita guru ini adalah tugasnya berusaha mencari pola, mencari strategi bagaimana anak ini berubah jadi baik, Bapak Ibu. Jadi tujuan kita sebenarnya semuanya baik. Nah, jadi dari pemaparan Bu Nelly tadi masuk akal juga gitu. Nah, apakah semuanya tidak termasuk penghargaan itu mungkin bisa dari memberikan penghargaan tetapi tidak memberikan di depan anak-anak, kan itu konsepnya tadi. Itu Bapak. Untuk pembahasan berikutnya kita perpanjang lagi gitu. Nanti di sesi satu lagi mungkin. Misalnya kita kayak bikin tebak-tebakan. Iya. Apa kira-kira yang dapat bintang minggu ini? Coba cerita. Misalnya seperti surprise gitu. Poinnya itu apakah penghargaan ini sama dengan hukum, itu poin yang kita ada gini. Nah, dulu kan sebelum Bu Nelly di Siko ya, di sini, saya kan udah buat ini dulu. Saya terinspirasi dari Instagram ya, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi di situ mereka memberikan penghargaan kepada dalam hal bukan kemampuan akademik, tapi dalam hal baik yang dilakukan apapun itu. Karena saya buat dulu di kelas di sini pakai tulisan juga, tapi nggak pakai hadiah dulu sebelumnya. Tapi ketika Bu Nelly datang diperkuat lah, dengan datang beliau waktu itu ada ide memperkuat ide saya waktu itu. Tapi ya, itulah kita lihatlah, kita coba kaji lagi. Iya, kita kaji lagi karena ini kan ini tadi Pak. Atau apa ada solusi yang lebih baik? Penghargaan tetap apa bukan? Jadi gini, ada nggak solusi di luar hukuman dan penghargaan itu untuk membuat anak-anak itu lebih termotivasi? Oke. Berarti kita sama-sama jadikan PR ini Pak Ibu ya. Iya, nanti takutnya karena yang kita dapatkan dari dari narasumbernya juga gitu Pak. Jadi apa yang disampaikan itu kami sampaikan juga gitu. Sebenarnya Pak Dedi, saya juga pernah dulu, saya sekitar 10 tahun yang lalu waktu ada namanya pelatihan guru ini, ada profesor yang memiliki anak, dia seorang profesor neurologi, profesor neurologi, anaknya memiliki kemampuan yang rendah. Tapi karena si profesor itu mempelajari psikologi, dia kerjasama dengan gurunya, diberikan hadiah sebetul seperti yang dikatakan. Jadi hadiah itu sebenarnya dari bapaknya, tapi gurunya memberikan secara pribadi. Gitu. Akhirnya anak itu mau tinggal kelas pas di SMA, dia ternyata hebat setelah hebat itu. Iya. Tapi memang betul kata yang Pak Dedi katakan tadi, waktu itu ceritanya profesor itu memang memberikan anak nggak tahu awalnya. Jadi hadiah yang diberikan ayahnya pun guru yang memberikan itu secara pribadi memberikan kepada anak itu untuk memotivasinya. Jika berhasil diberi hadiah gitu. Ya, terima kasih Bu Reni pencerahannya. Nah, itu memang mengingat kembali. Mengingat waktu mulai musim-musim orang
pelatihan buat cari sertifikat guru dulu. Iya. Itu udah lama sekali kalau nggak salah. Boleh, iya. Berarti itu ya Pak Ibu, kita putuskan sampai di situ dulu. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi di sesi dan lain waktu Bapak Ibu, karena materi kita terakhir ya, karena masih ada materi terakhir kita itu tentang restitusi. Bahwa dalam penyelesaian anak ketika dalam kasus ada namanya penyelesaian segitiga restitusi ya Pak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini adalah strategi cara kita dalam penyelesaian anak yang dalam penyelesaian ini menyampaikan kalimat-kalimat positif. Kita tidak memberikan kalimat-kalimat negatif yang untuk anak dalam penyelesaian masalahnya. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses penerapan ini sebagai suatu proses dialog. Jadi kita saling tanya jawab dengan anak, menggali, dia yang kita bertanya, dia jawab sendiri gitu. Penyelesaiannya dia jawab sendiri. Nah, apa itu segitiga yang ini? Yang langkah-langkahnya adalah pertama kita menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan atau seek belief. The belief ya. Apa bahasa Inggris? Lanjut. Nah, jadi langkah yang pertama tadi Bapak Ibu kita menstabilkan stabilitasnya dulu. Yaitu pertama, guru berkata berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Berarti ketika kita menyelesaikan anak masalah, misalnya dia berkelahi, kita panggil. Ya, biasa. Berkelahi itu biasa. Apa waktu sekolah pernah juga berkelahi? Iya, artinya tidak kita langsung dia judge. Kita judge dia salah gitu. Artinya kita menstabilkannya dulu. Kita stabilkan supaya dia kembali percaya diri. Sifat-sifat positifnya kembali hadir dalam pikirannya gitu. Nah, ada kalimat-kalimat yang bisa kita pakai banyak. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apa tidak menyalahkan kamu? Apa di sini hanya mencarikan solusi, kita selesaikan masalahnya. Gitu, Pak Ibu. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, dia kembali tenang, kita lanjut ke validasi kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Kamu bisa saja kan melakukan hal lebih buruk. Kalau Bapak biarkan, kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk dari itu. Kita akan mulai masuk ke dirinya. Ya kan? Tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu. Kamu tidak lakukannya, berarti dia dijawab nanti. Atau bisa kamu pasti punya alasan melakukannya. Ada alasannya. Kita tanya. Jadi kita tidak pernah memberikan kalimat-kalimat negatif kepada anak. Kemudian yang lain, apa yang penting bagi kamu, gitu. Atau kamu boleh tetap berusaha jika menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Kamu boleh mempertahankan diri, tapi ada cara lain selain dari berkelahi, gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Gitu. Nah, yang terakhir, langkah terakhirnya Pak Ibu, baru kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Enggak, berarti emosi awaknya harus stabil dulu, Pak. Iya, berarti emosi kita dulu stabil. Iya. Kalau bisa yang ini Pak Dedi bagikan, karena kita di sini kelemahan kita yang Flores. Kita ingatkan perjanjian tapi ini tidak kita mulai. Oh gitu, iya. Kalau saya juga udah pernah suruh ngitung berapa pelanggaran yang dilakukan, anak sadar. Tapi tidak tahu. Ulang lagi. Yuk, mungkin penanganan kita selama ini. Iya. Penanganan, iya. Kita sejak menjadi manajer bagi mereka. Mungkin lebih. Iya. Dengan bijak tadi. Itu mindset anak jadi positif. Iya. Misalkan kita menghukum, makanya anak itu banyak jadi penjahat. Kalau perlu kita print ini pada Iya. Boleh. Iya. Ya nanti kita printkan yang ini ya Pak Ibu. Nanti yang segitiga restitusi sampai yang ini pun sudah dibagikan ke grup tadi di grup SD 19. Bisa di print dibagikan, maksudnya di atas meja kita. Oh, ini langkah yang harus kita lakukan. Iya. Kita stabilkan diri. Ya, stabilkan diri kita dulu. Iya. Betul, Bu. Betul Pak Ibu. Iya.
Iya Pak Dedi, mungkin itu permintaan. Baik, Jadi, oke. kitanya dulu berarti kitanya yang memperbaiki dia. Iya, berarti kita permintaan nih Bapak Ibu nanti akan kita penuhi. Nanti kita print yang ini kita bagikan. Iya, yang ini kita penuhi. Karena ini Anak berbuat kesalahan kita baca aturan apa yang kita iya. pertama kali. Yang penting Iya, betul di meja. yang penting Bapak Ibu yang ini jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu yang 3 ini mungkin akan kita coba karena ini memang pertama kita kontrol diri kita dulu supaya kita tidak emosi, supaya kita tidak jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, jadi yang terakhirnya adalah ini menanyakan keyakinan. Ada keyakinan-keyakinan di kelas. Ini harus kita yakinkan mereka. Ada misalnya berkelahi tadi. Apa keyakinan kelas yang Ananda lakukan atau yang Ananda langgar itu? Kata mungkin bisa jadi tidak tertib, tidak. Jadi dia bertanya sendiri ya Pak Ibu. Sampai di sana, iya terakhir boleh. Kalau sampai keyakinan, bisa nggak anak memahami keyakinan yang takrahma gitu kan? Biasanya masalahnya yang biasa sampaikan ke anak kan cuma kesepakatan ya. Iya, kesepakatan. Sama nggak keyakinan itu dengan kesepakatan? Iya, boleh kita ini kesepakatan dengan pengertiannya gitu. Iya boleh. Dengan keyakinan yang pada dimaksud. Oke, makasih Pak Aris. Antara kesepakatan dengan keyakinan, kalau kesepakatan berarti ada kontrak. Dari guru. Kontrak antara kita dengan anak. Itu kesepakatan Pak Aris. Kalau keyakinan berarti dari dirinya Pak, dari hatinya. Itu perbedaannya Pak Aris. Kalau kesepakatan ada kontrak. Kalau dilanggar pasti ada konsekuensi. Nah, tapi kalau keyakinan dia lahirkan dari dirinya. Itu lebih mengarah ke peraturan. Iya, lebih mengarah ke peraturan. Peraturan yang dikeluarkan oleh guru. Iya. Bukan diajak diskusi dulu. Bukan dia diskusi juga, tetapi disepakati bersama. Ada kontraknya gitu. Kontrak dan hasil dari kontrak itu pasti ada konsekuensi yang akan dilaksanakan. Kalau yang keyakinan, konsekuensinya tidak ada. Kita hanya meyakinkan bahwa keinginan dirinya itu berasal dari dirinya untuk berubah. Gitu. Itu perbedaannya Pak Aris. Nanti Pak Dedi, kita bedah lagi nih. Iya, nanti kita bedah lagi Pak. Sama lagi. Oke Pak, siap Pak. Ini penting saya pikir. Iya siap Pak. Bukan visi kita ke depan. Oke. Karena berkaitan dengan karakter anak, sikap anak. Ya, karena saya melihat belajar hadapi terus. Iya benar, benar sekali. Hadapi, Iya, kita akan mencoba berproses. Iya. Anak yang begini sekarang sama Iya Pak. Iya Pak Aris. Oke. tua di rumah Siap. Oke. Berarti Bapak Ibu minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita bahas karena ini sangat menarik. Kita akan coba kembali karena hari ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Iya Bapak Ibu. Jadi ini akan kita bahas lagi karena ini memang materi yang sangat menarik dan butuh proses yang panjang. Dan mungkin kita butuh proses dan pemahaman bersama supaya kita sama-sama melakukan ada berkesinambungan antara kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 6. Akhirnya ini berlanjut. bisa di ke Sabtu aku Iya. Iya, jadi ini nanti akan nanti melanjutkan aja. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas semua perhatiannya, sudah mengganggu waktu. Ya, mengganggu harinya. Ya, terima kasih Bu Reni. Nanti akan kita bahas lagi setelah di kombel-kombel berikutnya. Dan saya akhiri Bapak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu protokol. Kepada Bu protokolnya dipersilakan. Tutup ilmu. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dedi Patra SPD. Materinya sangat mencerahkan kita ya Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Insya Allah akan ada selanjutnya, kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Terima kasih Pak Dedi sebagai pemateri. Saya sebagai MC, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Dedi. Sukses Pak Dedi. Mantap. Bantu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore ini saya akan memberikan umpan balik terhadap Bapak Dedi Patra SPD terkait dengan kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Dedi Patra SPD selaku CGP. Kenapa? Karena di sini saya mendapat ilmu baru beserta rekan-rekan sekolah yang lainnya. Karena kemarin kami sempat berdebat panjang, tapi itu adalah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk peserta didik kami. Di antaranya kami mendapatkan pengalaman tentang perubahan paradigma dari stimulus respon, teori kontrol, dan kemudian ada tentang kepalan tangan, banyak sekali ilmunya. Kemudian lagi juga tentang menentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan mana yang restitusi. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Bapak Dedi Patra SPD kemarin terkait dengan 5 kontrol posisi guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, dan yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di antara yang 5 tadi ada 3 posisi yang baik untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita, termasuk di SD Negeri 19 Kampung Baru ini. Di antaranya itu guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Namun dari 5 posisi kontrol tadi yang terbaik itu adalah guru sebagai manajer. Sehingga di sini guru tidak menghukum siswa yang melakukan kesalahan, tetapi guru berusaha bagaimana memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih Pak Dedi Patra SPD atas ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kami untuk kedepannya lebih baik lagi dan selalu ingin belajar. Belajar, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafda, guru SDN 19 Kampung Baru. Di mana pada kesempatan hari ini kami telah mendengarkan pemaparan tentang aksi nyata yang mengenai budaya positif di sekolah kami. Saya sudah sangat mengerti dan paham dengan apa yang telah disampaikan. Salah satunya adalah mengenai 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan di kelas kita nantinya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, oleh karena itu setelah ini insya Allah kami akan menjalankan apa-apa yang telah dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat menjadi pembaharuan dan yang akan kami lakukan kepada anak-anak kami ke depannya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat diharapkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsad Victoberi SPDI, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 19 Kampung Baru. Setelah penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dedi Patra SPD, saya merasa sangat mengerti dan paham apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dedi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami bisa menerapkan budaya yang disampaikan oleh Bapak Dedi Patra dan bisa menjadi kebiasaan di sekolah kami. Terima kasih Pak Dedi Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.